Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Nah hari ini kita masuk dalam satu tema, saya akan sedikit memberikan satu pengajaran. Ini simple, dasar, tapi ini powerful, katakan powerful. Kehidupan di dalam pujian dan penyembahan. Ya mungkin kau belum dapat pelajaran seperti ini. Tapi saya mau sharing karena mohon maaf, Roh Tuhan yang sendiri yang ngomong di saya. Waktu saya dari satu gereja, saya nggak sengaja, saya berdiri di belakang. Waktu saya berdiri di belakang, saya ngelihat jemaat. Loh, kok jemaat memuji Tuhan kok kayak begini modelnya? Ada yang asik sendiri, ada yang males-malesan, ada yang tidur, ada yang ngelamun sana sini, ada yang nyanyinya setengah hati. Nah kita belajar hari ini. Katakan amin. Next. Kita belajar dari Daud. Daud ini siapa yang gak kenal? Dia raja dan dia dikasihi Tuhan dan Tuhan berkenan kepada Daud. Rupanya kuncinya Daud gemar memuji Tuhan. Katakan memuji Tuhan. Kita hadir di sini belum tentu kita suka ibadah. Tapi karena tanda kutip, oh hari Minggu harus ke gereja namanya orang Kristen. Belum tentu kita suka menyembah Tuhan. Setuju enggak? Belum tentu kita suka menyanyi. Tapi Daud, dia gemar memuji Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 119 ayat 164. 1, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. Daud 7 kali sehari dia beribadah kepada Tuhan. Itu zamannya Raja Daud, perjanjian lama. Mau menghadap Tuhan itu ada acaranya, saudara. Ada persiapan yang harus dipersiapkan. Gak main-main. Dan Daud melakukan 7 kali padahal dia adalah raja. Dia bisa mengatur waktu. Katakan atur waktu. Jadi dengar, Daud menjadi orang yang dikasihi Tuhan, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa? Kesukaannya memuji Tuhan. Katakan amin. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tepuk sebelahnya, sebelah kanannya. Bilang, friend. Tepuk aja sebelahnya, nggak usah ngeliatin saya. Friend, ayo suka memuji Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Amin. Next lagi, coba kita lihat Daud itu kayak apa sih? Dia mempersiapkan timnya. Daud mempunyai 4 pemimpin puji-pujian, imam-imam. Kena, Asaf, Yedutun, Heman. Kemudian Daud mempunyai 7 imam. Ini imam loh, bukan biasa-biasa. Peniup nafiri. Wah zaman dulu kalau shofar dinyalain itu, ditiup itu nggak sembarangan. Ya kalau sekarang mungkin ada yang nggak ngerti main tiup-tiup sembarangan. Itu nadanya tuh nada pengagungan, nada peperangan, nada penyembahan, itu masing-masing tuh ada. Nafiri. Kemudian Daud mempunyai 24 pemusik. Yaitu siapa? Anak-anak dari poin nomor 1. Ini 24, 6 orang. Jadi bayangkan di gereja 24 pemusik. Ini konser. Kemudian Daud mempunyai paduan suara terdiri dari 288 paduan suara. Daud mengerti kuasa dari pujian penyembahan. Sehingga dia mempersiapkan ibadah kepada Tuhan itu gak main-main, the best. Coba katakan the best, tangannya jempol begini. The best. Biarlah kita waktu datang ibadah, kita juga kasih yang the best buat Tuhan. Waktu itu ada namanya Benihin, Pastor Benihin. Kalau dia KKR, paduan suaranya selalu banyak. Karena dia mengerti tentang kuasa pujian penyembahan. Tapi nggak nyampe 288 orang. Tapi banyak itu di panggung. Oh, itu waktu di Ancol, karena saya salah satu panitia intinya di dalam, itu banyak sekali. Dan kembali lagi ke slide-nya. Daud mempunyai suatu kelompok yang terdiri dari berapa? 4.000 pemusik dan penyanyi. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Ini dahsyat dan ini gak main-main. Dan pantesan kalau Daud udah menyembah, waduh itu Tuhan tuh gak tahan hadiratnya turun. Katakan amin. Bangsa-bangsa itu takut kalau Daud udah memimpin pujian penyembahan. Engkau boleh baca di Alkitab.
Bangsa-bangsa itu gentar. Mau maju aja nggak jadi. Berantakan semua musuhnya. Rupanya pujian penyembahan itu ada kuasanya. Katakan amin. Next, kenapa kita memuji Tuhan? Next. Mengapa kita memuji Tuhan? Yang poin pertama, itu perintah Tuhan. Katakan amin. Yuk kita baca ayatnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Halurnya harus tinggi. Katakan amin. Coba sama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi rupanya pujian penyembahan itu perintah dari Tuhan. Makanya mohon maaf, ke gereja engkau nggak boleh telat. Kenapa? Engkau harus masuk dalam pujian penyembahan. Yang utuh, katakan yang utuh. Karena waktu engkau dengar firman, engkau nggak lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Engkau lagi diem, dengerin saya. Tapi waktu engkau memuji menyembah Tuhan, engkau lagi berkata-kata sama Tuhan. Makanya dalam pujian penyembahan itu harus fokus sama Tuhan. Nah model bangku kita kan kayak begini nih. Siapa yang datang duluan harus ambil di tengah. Di tengah. Jangan di pinggir. Kenapa? Kalau di pinggir, temanmu terlambat datang. Engkau lagi menyembah Tuhan. Yesus, Yesus. Engkau lagi concern sama Tuhan. Temanmu terlambat datang, colek engkau. Permisi Pak. Waduh itu buyar saudaraku. Benar enggak? Konsentrasimu buyar. Makanya waktu kita mau muji menyembah Tuhan, masuk di gereja, ambil duduk di tengah. Supaya apa? Yang terlambat enggak ganggu engkau. Katakan amin. Dan itu perintah Tuhan. Tidak ada satu gereja manapun, khotbah dulu, baru pujian penyembahan. Gak ada. Yang ada apa? Pujian penyembahan. Mohon maaf, akan kurang ajar kalau kita datang ke Tuhan, langsung ngomong. Nggak ada memuji, menyembah Tuhan. Bapa kami yang di surga, baca, dikuduskanlah namamu. Ini pujian penyembahan. Terus, datanglah kerajaanmu. Terus, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Terus apa? Nah, baru minta. Di ibadah hari Minggu, jangan engkau terlambat. Supaya apa? Engkau masuk dalam satu kesempurnaan ibadah, engkau menikmati pujian penyembahan antara engkau pribadi kepada Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Sampai sini ada pengertian ya. Kemudian kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ini ada ayat-ayatnya. Rupanya waktu kita memuji Tuhan, itu Tuhan hadir loh. Katakan amin. Saya mau kasih tahu ayatnya. Pak, tampilkan dulu di Alkitab aja. 2 Tawarik 20. Ayat 20. 2 Tawarik 20. Ayat 20. Ini Raja Yosafat lagi genting, dikepung sama musuh bangsa Israel, Yehuda. Ya, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Terus 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak, katakan semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, lihat baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Allah hadir gak? Allah hadir. Jadi Pak kembali ke slide. Jadi Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya. Makanya waktu engkau menyembah Tuhan, please jangan pusingkan kiri kananmu. Engkau fokus sama Tuhan. Katakan amin.
Memang kalau di gereja kadang-kadang kalau lagi berdiri, mungkin kita kepikiran tas kita. Takut kita nyembah, tas kita pengangkatan, mungkin begitu ya. Lebih baik waktu engkau mau menyembah, siapkan dirimu yang enak. Kalau memang engkau ragu-ragu, tasmu taruh di bawah di depan. Ya kalau engkau tasnya asli nggak mau taruh di bawah, ya udah digantungin aja sambil engkau nyembah. Jadi benar-benar pujian penyembahan, engkau harus dapat saudaraku. Kalau engkau nggak dapat, engkau pulang biasa-biasa aja. Bukan firman, bukan khotbah maksud saya. Firman kita penting, tapi bukan khotbah. Katakan amin saudaraku. Pujian penyembahan ditentukan oleh dirimu sendiri. Dan gak ada hubungannya sama para pelayan Tuhan. Sama pemusik gak ada hubungan. Karena Tuhan itu bertata di atas pujian anak-anaknya. Gak ditentukan sama alat musik. Katakan amin. Tapi yang bertugas harus seirama. Jangan WL-nya nyanyi lagu apa, pemusiknya nyanyi lagu apa. Ya berantakan saudaraku. Next lagi. Ya, mengapa kita memuji Tuhan? Next yang ketiga. Bisa? Next, ya. Ada kuasa dalam puji-pujian. Katakan amin. Jadi waktu kita menyanyi, itu Tuhan bilang, itu kuasa Tuhan mengalir. Raja Saul, waktu itu dihinggapi roh jahat yang Tuhan izinkan untuk mengganggu dia. Karena dia sudah berpaling kepada Tuhan. Waktu dia lagi gelisah, Raja Saul ngerti, dia perlu hadirat Tuhan. Dia cari pemusik, dia cari penyembah, didapati Daud. Daud sini tolong, mainkan pujian penyembahan. Daud memain kecapi, itu roh yang jahat yang ada di Saul, itu langsung pergi. Waktu engkau ada masalah pergumulan apa saja, naikkan pujian penyembahan. Katakan amin. Lagu apa Pak? Lagu apa saja. Tadi worship leader nyanyikan lagu yang paling mudah. Ingat aja lagu Haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Engkau nyanyi di seluruh dunia, lagu itu bisa diikutin. Karena gampang. Sairnya cuman haleluya. Saya nyanyi di keluarga orang muslim. Saya nggak tahu itu keluarga orang muslim. Karena papanya sakit parah. Saya diundang, saya nggak kenal. Yuk kita angkat pujian, saya bilang. Bikin lingkaran di tengah-tengah papa kamu. Lagi koma, lagi dipompa sama suster. Kayak ada balon begitu. Ayo kita doa. Haleluya. Semua ngikut. Haleluya. Saya belum sempat nanya kalian ini siapa. Karena satu orang ngundang saya ke situ. Haleluya. Bapaknya bangun. Tuh lihat dalam kuasa dalam pujian. Bangun layanin, minta ampun, bapaknya nangis-nangis. Singkat cerita, bapaknya istrinya ada 4. Selama dia hidup, dia jahat sama istrinya, dia jahat sama anak-anaknya. Saya bilang, mana istri bapak? Ini. Bapak mau minta ampun? Mau Pak. Istri saya 4. Saya kaget. Hah? Bapak ceraiin? Enggak Pak. Jadi gimana nih saya bilang? Di mana-mana semua. Aduh. Bapak mau minta ampun, ibu mau jadi wakilin istri-istrinya Bapak? Mau Pak. Minta ampun, nangis sama anak-anak. Mana anak Bapak? Minta ampun semua. Bapaknya saya ajak minta ampun sama Tuhan. Saya pulang, itu jam setengah 12 malam. Di rumah sakit Tarakan, saudaraku. Saya pulang, singkat cerita 5:30 Bapak ini meninggal. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Kenapa saya suruh tepuk tangan? Rupanya Tuhan kirim saya. Sebelum Bapak ini minta ampun. Sebelum dia dipanggil, dia harus minta ampun dulu. Waktu saya datang, Pak, Papa udah meninggal. Saya datang ke rumahnya pagi-pagi, saya lihat, loh, pada la ilaha illallah. Rupanya ini keluarga orang muslim. Rupanya salah satunya anak dari salah satu istri itu ada yang Kristen. Ternyata bapak ini juga Kristen. Istrinya muslim yang terakhir. Apa yang saya mau bilang? Waktu kita nyembah, hadirat Tuhan itu turun. Membuat bapak ini bangun. Ini dia udah koma loh. Membuat dia minta ampun sama Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Satu pembantu di rumah saya, belum pernah pembantu saya kemasukan setan. Kami di rumah itu dulu, kami udah pindah, di rumah yang lama itu saya udah 20 tahun lebih. Gak ada cerita satu orang pun kemasukan setan.
Tapi kali ini pembantu saya kemasukan setan. Matanya merah, ngamuk, ambil pisau, terus dia mau ngapain, saya ambil pisaunya, saya rebut, dia lari ke kamar mandi, saya tahan pintunya, ya, dia menjerit, saya panggil tante saya, kita berdoa di kamar mandi. Dengarin saudaraku, saya angkat satu pujian, haleluya 12 kali. Tapi jangan jadi jimat haleluya 12 kali itu ya, maksudnya kita undang hadirat Tuhannya. Haleluya, dia teriak, wah, haleluya, dia lemes, dia sadar, matanya merah tadinya. Terus saya bilang gini, kamu kenapa kemasukan setan? Kamu ada benci? Iya sama ibu sebelah, saya dibilang bego. Kenapa kamu dibilang bego? Saya panggil ibu sebelah, ibu mau enggak? Ibu minta maaf sama pembantu saya, dia kemasukan setan, saya ceritain. Ibu sebelah anak Tuhan, aduh Pak mau, sorry Pak. Kenapa ibu bilang bego? Karena dia masukin cucian di mesin cuci, melebihi mesinnya. Gitu loh. Jadi datang ibu di sebelah, kamu nih bego banget sih. Mungkin bercanda begitu, tapi mbak ini kesakitan hatinya, sakit hati. Akhirnya apa? Dia kecewa. Dia bengong, dia kecewa, kemasukan setan. Makanya bilang kiri kanan, jangan bengong gitu ya. Jadi dengarin, dalam pujian penyembahan itu ada kuasa mengalir. Next lagi slide-nya. Ya, dan kemudian adalah baik memuji Tuhan. Katakan amin. Memuji Tuhan itu baik. Baca, haleluya, sungguh bermazmur, bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan. Biasakan engkau suka memuji, taruh di mobilmu lagu-lagu rohani. Tolong saudaraku, daripada engkau dengerin lagu dunia. Apalagi lagu-lagu memori zaman dulu, enggak ada kuasanya. Lebih baik engkau dengar lagu-lagu rohani. Katakan amin. Itu baik untuk dirimu. Dan orang yang ngerti pujian penyembahan, orang yang biasa nyembah Tuhan, biasanya lebih kuat waktu menghadapi tantangan. Katakan amin saudaraku. Ini Raja Yosafat, dia ngerti, siapkan semua alat-alat pujian, siapkan baju efod. Ayo kumpulkan orang-orang bangsa Yahudi, kita nyembah, panggil imam-imam Lewi. Dia nyembah, dia undang hadirat Tuhan, langsung beres. Angkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Angkat tangan kiri tinggi-tinggi. Tangan kiri, yes. Ya, tangan kiri tinggi-tinggi, terus sentuh sebelahnya, bilang, friend, hadirat Tuhan membuat semua beres. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Katakan amin saudaraku. Engkau ada masalah di kantor, di pekerjaan, di sekolah, di rumah tangga, hubungan suami istri, anak-anak. Saya cuma mau bilang, masuk, berlutut, dan menyembah Tuhan. Minta hadirat Tuhan turun. Wah, selesai saudaraku. Saya banyak sekali kesaksian. Next lagi. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan layak dipuji. Katakan amin. Please jangan memuji, menyembah manusia. Siapa manusia? Nabi, manusia bukan. Boleh nggak disembah? Nggak boleh. Rasul, boleh nggak disembah? Nggak boleh. Pendeta, nggak boleh disembah. Raja, nggak boleh disembah. Tapi kalau saya khotbah gini di negara komunis, saya ditangkap. Ya, karena mereka tuh nyembah raja, nyembah presidennya, dan lain sebagainya. Di Thailand itu ada rajanya baru meninggal, betul? Di Thailand, itu mereka menyembah. Tapi saya ngomong di Indonesia, di ibadah orang Kristen, tidak boleh menyembah manusia. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Katakan amin. Ibu Yesus gak boleh disembah. Saudara Yesus gak boleh disembah. Sahabat-sahabatnya Yesus gak boleh disembah. Yang namanya manusia gak boleh disembah. Pahlawan gak boleh disembah. Orang baik gak boleh disembah. Yang disembah siapa? Tuhan. Mari baca. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Kenapa? Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dengarin,
Kita nggak boleh nyembah ciptaan Tuhan. Tangkap ya, gunung-gunung, pohon-pohon, patung-patung nggak boleh disembah. Jadi sampai di sini kau ngerti kalau engkau lagi menyembah, nyanyi, engkau nyanyi untuk Tuhan. Tadi worship leader, para singer, semua pejamkan mata. Beda, kalau penyanyi dunia sama penyanyi rohani itu beda. Kalau penyanyi rohani kita nyanyi untuk Tuhan. Katakan amin. Saya nyanyi hanya untuk satu pribadi. Saya bukan nyanyi untuk Bapak Ibu. Saya nyanyi untuk satu pribadi yang namanya Yesus. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Karena manusia diciptakan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Allah. Kita diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Ayo tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Sampai di sini kok ada pengertian dulu kenapa kita memuji Tuhan. Next. Kalau gitu Pak, kapan kita memuji Tuhan? Saya mau bilang dalam keadaan gembira. Ini ayatnya mari baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Katakan amin. Waktu hatimu gembira, terima gaji, terima bonus, terima proyek, naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Segala macam, apa saja naikkan pujian. Tuhan terima kasih, itu juga bentuk pujian. Thank you Jesus, itu juga bentuk pujian. Katakan amin. Dalam keadaan tertekan, naikkan pujian. Katakan amin. Buka dompet, enggak ada duitnya, naikkan pujian. Aku percaya. Mungkin kau di ATM lagi cek saldo. Berkat-Mu atasku melimpah, ada air mata keluar. Enggak apa-apa. Katakan amin. Saat tertekan, hai jiwaku dan gelisah. Mengapa engkau gelisah? Berharap kepada Allah, naikkan pujian. Katakan amin, saudaraku. Anakku divonis sakit dan harus cuci darah. Kata dokter, waktu dia umur 4 tahun. Pak, ini kalau dibiarin bisa cuci darah Pak, ujung-ujungnya. Waduh, ngeri banget. Jadi diapain Pak? Ya kita harus lakukan begini Pak. Wah, uang saya juga terbatas waktu itu. Dan saya juga khawatir, ini anak masih kecil perempuan. Dia buang air kecil, dia nangis. Sakit gitu. Diperiksa, wah ini gak beres Pak. Saya bilang Pak, udah deh saya izinkan pulang dulu deh. Saya ngerti kuasa pujian penyembahan. Waktu engkau tertekan, paling mudah cara jalan keluar gimana? Rendahkan hatimu. Berlutut. Kalau engkau merasanya berlutut kurang, tiarap saudaraku. Saya tiarap begini nih. Ya, tentu kamar dikunci. Kalau enggak engkau dibilang orang gila gitu. Ini si Elias nih gila nih. Nah, dengerin. Pagi-pagi subuh-subuh anak saya yang sakit itu, saya pangku. Saya ambil gitar, dia tidur saudaraku. Saya nyembah Tuhan. Lagu yang tadi, haleluya. Wah sampai saya nangis. Saya ganti lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Saya nyanyi nyembah, saya gak minta apa-apa. Saya nyanyi nyembah, saya menangis, terima kasih Yesus. Nangis, istri saya tidur, saya gak bangunin dia, saya gak ganggu dia. Saya mau pribadi ke Tuhan. Rumah tanggamu kalau lagi ada dalam masalah, itu bapak itu loh, imam itu loh, suami itu, berlutut aja. Itu Tuhan gak tahan. Nggak usah bangunin istri. Kalau engkau bisa bangunin istri sama-sama silakan. Tapi kalau engkau bisa cukup sendiri, bisa kok sendiri. Kalau istri mau nemenin, lebih bagus lagi. Berlutut nangis. Sebentar aja tuh, nanti mujizat terbuka. Dengerin, anak saya nyembah, baru saya tutup, Tuhan terima kasih. Anakku, engkau sudah sembuhkan. Aku minta ampun Tuhan. Selalu minta ampun sama Tuhan. Katakan amin. Dan jangan pernah bosan minta ampun sama Tuhan. Karena kita setiap detik mungkin kita melakukan dosa. Benar nggak? Pikiran, mata, mulut, hati. Anakku bangun tidur saat itu, dia pipis, mohon maaf. Dia nggak lagi teriak, sakit. Padahal dia nggak minum obat. Malam-malam itu dia masih ngomong sakit. Pagi itu dia bangun, dia nggak ngomong sakit. Sekarang dia umurnya 18 tahun, sehat. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi dalam pujian penyembahan, itu dalam keadaan tertekan, naikkan pujian. Next lagi.
Di segala waktu, kapan Pak kita memuji Tuhan? Silakan. Bangun mesbah keluarga di rumah-rumah. Selalu setiap hari ada doa bersama-sama. Kapan Pak? Terserah. Karena segala waktu silakan. Pak, saya sukanya pagi. Good. Pak, saya siang sukanya. Bagus, silakan. Pak, saya sukanya sore. Enggak apa-apa, naikkan. Pak, saya malam. Good. Ada yang bilang begini, Pak, saya pagi udah mau berangkat kantor, enggak konsen Pak. Siang saya udah kerja. Sore saya mandi, saya masak segala macam Pak. Kadang ngaso dulu, ya nonton TV sedikit. Malam saya udah ngantuk Pak. Jadi gak ada waktu, iya. Jadi kapan saya menyembah? Udah lu mati aja deh. Ini kasih waktu aja gak ada sama Tuhan. Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Masa iya 1 menit aja kita gak bisa. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tepuk sebelahnya. Bilang, friend, jangan banyak alasan. Ngomong, jangan banyak alasan. Katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dengar saudaraku, silakan ya. Kalau kami selalu malam, mau tidur 1 jam atau 2 jam, saya panggil anak-anak, yuk kita doa dulu. Bangun mesbah ibadah keluarga yang sederhana, nggak usah KKR, ya. Dan jangan ada kolektor, ya. Jangan nanti bapaknya ngomong gini, waktunya memberi, ya. Bisa melotot semua gitu saudaraku ya. Next lagi. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Ini penting sekali. Satu ibu, Pak Pendeta Elias, saya kepingin nyenengin hati Bapak. Oh thank you ya, maksudnya gimana? Saya mau masak buat Bapak, aduh thank you banget, saya bilang. Terus dia masak, dia kasih ke saya. Waktu saya buka, ya makanannya saya gak suka. Ibu thank you ya, Tuhan berkati. Tapi saya makan gak? Belum tentu. Istriku juga gak suka, anak-anak gak suka. Paling saya kasih satpam atau pembantu saya. Ya, tapi Pak Pendeta, saya pengen nyenengin hati Bapak. Oh ya, gimana? Maksudnya, aku pengen masak buat Bapak. Waduh, thank you ya, saya bilang. Pak Pendeta suka apa? Nah, dia tanya, oh saya suka begini masakan. Oh, Pak suka pedas atau enggak? Oh begini, asin atau tidak? Manis atau tidak, saya sebutin. Ibu ini masak. Dan dia kasih ke saya buka, aduh hati saya senang. Saya makan dan saya doakan ibu itu. Beda cara doanya juga. Karena hati senang, berkenan. Katakan amin. Waktu kita mau memuji Tuhan, harus tahu caranya Tuhan. Jadi dasar utama kita memuji Tuhan adalah kita tidak memakai cara kita, tetapi cara Tuhan. Ekspresikan dirimu. Yang pertama, mengangkat tangan. Coba angkat tangan. Ya, itu Alkitabiah. Ya, paling mantap kalau 2 tangan. Kita semua kan sudah pada mandi. Amin. Ya, ayo angkat tangan dong, enggak usah malu-malu. Kan udah pada mandi semua. Ya. Angkatlah, silakan turun. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan apa? Pujilah Tuhan. Coba berdiri. Yuk kita angkat tangan, kita angkat pujian. Yesus, angkat tangan dua-dua. Yesus, kau angkat wajah kita. Bagiku. Stop. Enak gak? Coba lipat tangan. Ayo nyanyi. Yesus, enak gak? Coba yang cowok masukin begini nih. Yesus, kakinya goyang-goyang. Kayaknya kurang ajar, betul nggak? Ayo silakan duduk, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi jangan malu-malu angkat tangan. Dan engkau enggak bikin malu Tuhan, malah Tuhan senang. Ini ekspresi loh. Kalau orang masukin bola aja kita, yeay, ini siapa nyuruh begini nih? Sama juga sama Tuhan, harus bebas lepas. Katakan amin. Nggak usah jaim. Dilarang memuji Tuhan tuh begini. Dengar khotbah begini nggak apa-apa deh. Jangan engkau nyanyi begini. Waduh, mohon maaf ya. Itu rasanya nggak baik. Next lagi. Bertepuk tangan, coba tepuk tangan.
Coba nyanyi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Elu-elukan Allah itu bukan elu, bukan begitu ya, maksudnya puji-puji Tuhan gitu loh. Saya ketemu orang Buddha, masih agama Buddha, engkau, dia jalan pagi begini. Dia pagi-pagi begini, ini orang Buddha. Terus saya tanya, kok kenapa begitu tangannya? Oh ini sehat. Waktu kamu tepuk tangan begini, ini sehat, darah mengalir. Saya ngomong begini, lebih baik kok ke gereja aja tepuk tangan terus gitu ya. Jadi rupanya tepuk tangan itu juga baik saudaraku. Dan itu Alkitabiah. Coba tepuk tangan yang bagus, coba. Soraklah, haleluya, good. Coba tepuk tangannya lemas. Coba tepuk tangannya lemas ya. Soraklah, haleluya. Ini ada yang begini loh di gereja loh. Haleluya. Ini parah begini saudaraku. Tolong please jangan seperti itu. Kalau kasih ke Tuhan, kasih yang the best. Kalau engkau mau tepuk tangan di atas juga silakan. Saya dari tadi, karena buat saya, aduh Tuhan kau terlampau baik. Saya dari tadi begitu-begitu. Aduh, engkau the best Tuhan. Katakan amin. Dan kalau sebelahmu nggak tepuk tangan, gak usah tepuk tangan, jangan. Percuma, Tuhan gak mau yang dipaksa-paksa. Tapi waktu engkau fokus sama Tuhan, kau tepuk tangan, kau nyanyi keras, kau nyembah, yang sebelah juga ikut-ikutan, ketransfer, paling tidak. Katakan amin. Coba kita angkat pujian haleluya, Yesus, sambil ngantuk-ngantukan yuk. Yesus. Sebelah juga ikut-ikutan tuh nanti. Tapi kalau kita Yesus, sebelah juga ikut-ikutan. Kesemangat, ya dapat semangat. Balik ke slide. Next lagi, memainkan alat-alat musik, ini Alkitabiah semua. Nih. Makanya saya suka sedih kalau ada gereja yang gak pakai alat musik full. Mereka tuh gak ngerti, kok mereka gak pakai ayat ini. Ini pujilah dia dengan tiupan sangkakala, gambus, kecapi, rebana, tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, ceracap berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Apa saja kita bisa pakai. Saya pelayanan ke desa, itu galon aqua dipukul-pukul. Di teng-tong. Waduh, hadirat Tuhan turun. Saya bisa menangis merasakan hadirat Tuhan. Jadi dengarin, Tuhan hadir bukan karena alat-alat. Tuhan hadir bukan karena bangunan gereja. Tuhan hadir bukan karena bajumu yang bagus. Tuhan hadir karena hatimu memuji-muji Tuhan. Dengarin, kalau kita panggil jalangkung, tahu jalangkung? Ada orang bisa main jalangkung, dipanggil-panggil datang enggak? Datang. Dan kalau udah datang, ngeri ngusirnya. Saya memang belum pernah main. Tapi kalau orang-orang yang pernah main saya tanya, itu bisa nulis loh Pak. Apalagi zamannya buntut. Tahu ya, siapa yang ikutan tuh? Jangan ya, enggak ada ya di sini ya. Ngusirnya serem. Begitu juga Roh Kudus kalau kita undang. Dia hadir. Setan aja kita panggil dia hadir. Kenapa kita panggil setan? Lebih baik kita panggil Tuhan. Katakan amin. Next lagi, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Berdiri. Boleh, itu Alkitabiah berdiri. Nyembah. Makanya kalau di gereja-gereja luar negeri, bahkan di Indonesia juga sebagian di tempat kami, yang mau berdiri silakan, gak aneh. Ya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Rasanya gak cocok kalau kita duduk. Rasanya berdiri. Dan gak cocok kalau gak angkat tangan. Sebab kau besar. Coba berdiri. Nyanyi lagu sebab kau besar. Sorry. Duduk dulu. Sebab kau besar. Coba nyanyi, 1, 2, 3. Sebab kau rasanya gak enak. Coba sambil nyanyi, palanya lihat kiri kanan temennya. Sebab kau besar, dianya yang besar saudaraku. Ya makanya harus nyanyi itu ke Tuhan. Makanya hati-hati kalau lagi nyembah. Dan kalau bisa, kalau engkau udah hafal teksnya, merem aja. Itu lebih mantap. Sebab kau besar, itu langsung connect ke Tuhan. Yang bahayanya kalau kita buka mata,
lagi nyembah, sebab kau besar. Teman kita lewat, perbuatanmu ajaib. Udah kacau Tuhan, pujian penyembahan. Bener nggak? Apalagi kalau kita lagi nyembah, kita buka mata. Kadang kan kalau orang lagi nyembah, kalau sungguh-sungguh itu ada air mata. Siapa yang pernah nangis lagi nyembah? Bukan diputus pacar. Bukan lagi nggak ada duit. Siapa yang pernah menangis, nggak ada apa-apa lagi nyanyi nyembah. Aduh Tuhan tuh baik banget. Ada air mata. Itu dari tadi tuh lagunya mantep-mantep loh. Harusnya tuh jam saya masih ada di ruang VIP. Tapi saya nggak tahan. Udah Pak, istirahat dulu. Aduh Pak, aku mau di sana gitu ya. Karena dengerin, mantep banget. Jadi lagu apa yang pertama tuh? Aransemennya mantep banget tuh. Lagu praise yang pertama, ya mantap sekali. Nah dengerin, kalau lagi nangis, kadang-kadang perempuan itu belepotan. Bener gak? Eyeshadownya, bayangin kalau kita lagi nyembah, sebab kau besar. Terus kita buka mata, perbuatan, setan! Gitu loh. Kita pikir sebelahnya setan, kalau teman kita yang belepotan semua. Saya pernah waktu itu, lagi acara doa, yang pimpin doa itu WL, perempuan, ibu-ibu, dia nyembah, kita memang hadirat Tuhan itu dahsyat sekali. Nggak sengaja saya buka mata. Ya namanya saya pendeta di sana juga, saya kan berjaga-jaga gitu loh, ngeliat situasi. Jadi kita berlutut, saya buka mata. Hah, saya lihat ibunya eselnya lagi turun gitu. Hitam semua. Waduh, saya bilang, terus saya nengok ke ujung, di ujung itu ibu gembala, ibu Betty Handoyo. Saya nengok gini, ibunya juga lagi ngeliat dia. Jadi saya sama ibu gembala ketawa. Wah, aduh, saya langsung ke belakang. Kasih kode ibunya, saya bilang, bu, eyeshadow. Ibunya gak ngerti. Dipikir saya ngomong, ibu bagus nangis. Dia malah gini. Wah, saya ambil aja tisu ke depan. Itu jemaat lagi pada berlutut, doa. Saya bisikin, ibu, eyeshadow. Udah hanya, makasih ya Pak Elias, makanya hati-hati. Ya, kalau engkau lagi tugas ini eyeshadownya tuh harus yang kuat. Ya, banjir, bulu matanya tuh harus yang perekatnya tuh mantap gitu loh ya. Jangan tuh bulu matanya miring, rusaklah semua. Makanya kita kalau lagi nyembah, fokus, jangan lihat kiri kanan. Dan ingat, jangan senggol orang. Kalau dia lagi nyembah. Jadi waktu engkau lagi mau masuk bangku, engkau lihat bapak ini atau ibu ini lagi nyembah, udah biarin dulu, stop. Makanya seringkali kita tahan. Kalau lagi pujian, lagi penyembahan, orang gak boleh masuk. Kenapa? Ganggu. Saya pernah di Singapura, dalam altar call, saya maju ke depan, itu paniko hamba batuan besar. Saya maju ke depan, itu hadirat Tuhan kuat sekali. Jadi saya nyembah ke depan. Saya juga mau diurapi, saya nyembah gini. Nah rombongan Chinese datang, Taiwan. Saking hotnya, dia gak kontrol tangannya. Tangannya begini nih. Kepala saya habis petak. Aduh Tuhan, saya bilang, mau dapat pengurapan di ujian dengan kepahitan. Saya bilang, aduh saya lihatnya orang-orang Taiwan, memang orang Taiwan tuh dahsyat soal penyembahnya. Cuman dia kurang kontrol. Saya geser lagi tangan saya. Saya geser. Temannya lagi, pelak, aduh. Udah diampunin aja deh. Kita harus juga kontrol kalau kita lagi nyembah Tuhan. Katakan amin. Nangis teriak boleh di gereja. Tapi jangan sampai engkau mukul-mukulin orang. Jangan gitu ya. Ya, saya kalau di gereja ada orang mau nangis, ada orang mau teriak, saya biarin. Tapi kalau udah waktunya saya bangunin. Saya bilang begini, udah ya Pak, terusin lagi di rumah. Dia bangun, udah saya bangunin. Ya. Jadi membungkuk, sujud, bertelungkup, bernyanyi dengan suara yang keras, itu Alkitabiah. Kalau engkau nyanyi pelan-pelan, dalam nama Yesus, ada setannya lari enggak? Enggak lari. Harus kenceng. Yesus, padamu ku berseru. Itu ada lagu pujian kayak begitu. Katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Allah kita. Sedikit lagi. Next. Bagaimana cara kita memuji Tuhan juga menari. Ayo berdiri. Please di gereja memuji Tuhan, jangan jaim. Engkau suruh nari-nari, jangan sebel sama WL-nya. Ini WL norak bener nih, nari-nari. Kenapa? Menari itu Alkitabiah. Katakan amin. Ini ayatnya semua, biarlah mereka memuji-muji namanya
Dengan apa? Tari-tarian. Segala puji syukur paling gampang. Segala soraklah, semuanya ke kanan, 1, 2, 3. Soraklah, kakinya melangkah 3 kali. Coba, 1, 2, 3. Soraklah, ayo semua. Kepelototin saya sih. Ayo praktek ayat ini, ayo menari ya. Gulungkan tangannya begini. Soraklah, tepuk tangan. Haleluya, balik. Soraklah, tepuk tangan. Haleluya, angkat tangan. Beda nggak? Luya. Coba kita nggak usah pakai gini-ginian. Ayo. Soraklah, nggak enak ya? Coba kita gulung-gulung begini lagi tangannya. Kita jangan tepuk tangan, punggung temennya kita giniin. Prak, 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 biar dia bangun gitu ya. Tapi jangan kencang-kencang. Coba ke kanan dulu. Soraklah, tepuk. Haleluya, punggung temannya. Soraklah, haleluya. Awas isi orang ya. Haleluya. Ayo sekali lagi tepuk punggungnya. Tepuk. 2 tangan. Haleluya, balik. Sorak. Haleluya, angkat tangan. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk. Ingat nanti waktu pujian penyembahan minggu depan atau dimanapun kau berada, engkau udah dapat pelajaran ini. Ayo praktek. Dan itu bukan dipaksa-paksa. Kalau di luar negeri, sebagian di Jakarta, berdiri duduk nggak disuruh lagi. Ya, saya di Singapura, waduh ibu-ibu pakai banner, nari-nari. Dia nggak ganggu yang lain. Hati-hati engkau pakai banner loh. Engkau begini, kepala orang kena, petak. Lu nikmatin kepala orang nih kena semua. Makanya hati-hati, amin. Itu kalau main bendera, itu angkat tangan tinggi-tinggi begini. Jangan setengah begini, kepala orang habis dikipas-kipas. Kadang orang-orang suka nggak ngerti, jadi dengerin, menari itu Alkitabiah. Next. Berteriak. Berteriak dalam bahasa Ibraninya Hillel, yaitu kata dasar dari haleluya yang berarti berteriak dengan keras, dengan penuh apa? Sukacita. Jadi kalau engkau ketemu haleluya, bacanya bukan begini, haleluya, bukan. Haleluya, itu arti haleluya. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Haleluya. Coba tahan yang panjang, 1, 2, 3. Haleluya. Ditambah tepuk tangan. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yo. Udah ngerti? Jadi haleluya itu puji Tuhan artinya. Yang punya hanya orang Kristen, orang Yahudi. Agama lain tuh nggak punya, nggak ngerti. Makanya kalau ditanya, Pak gimana dagang hari ini? Jawabnya gimana? Haleluya. Kalau orang dunia bingung. Lebih baik kau jawab begini, puji Tuhan. Rame atau sepi Pak? Puji Tuhan. Bapak gimana sih? Rame atau sepi? Puji Tuhan. Itu lebih enak. Daripada kau ngomong, iya sepi nih. Ya sepi jadinya. Lebih baik kau puji Tuhan. Anak-anak gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Ibu makin kurus atau makin gemuk? Puji Tuhan. Ya. Bapak gimana? Puji Tuhan. Pokoknya puji Tuhan aja. Katakan amin. Ya, next lagi. Nah ini penghambat waktu kita mau menyembah. Kita selalu didakwa iblis. Yang pertama, setan itu selalu menentang kita menyembah. Dia biarkan kita ke gereja, tapi dia nggak izinkan kita menyembah Tuhan sampai masuk ke hadirat Tuhan. Makanya engkau rugi sekali kalau engkau nyembah Tuhan, engkau nggak nikmati hadirat Tuhan. Bagaimana caranya menikmati? Tadi saya bilang fokus, segenap hati, pakai ekspresimu, enggak disuruh, dan bukan mau pamer. Saya enggak boleh nyanyi-nyanyi pamer-pamer. Haleluya, biar cakep nih. Ya itu enggak laku tuh sama Tuhan tuh. Tuhan tahu lu mau pamer. Atau gua ke gereja angkat tangan. Kata Pak Pendeta angkat tangan. Pas banget nih, gua lagi pakai berlian. Enggak laku semua, katakan amin. Tapi yang dari hati ini loh, katakan amin ya. Dosa menghambat pujian. Makanya bereskan kalau engkau ada dosa. Karena tuduhan iblis itu kencang sekali. Lu gak layak nyembah Tuhan, lu gak layak. Lu belum kudus. Makanya bereskan. Terus rasa bersalah itu juga menghambat. Ketakutan itu menghambat.
Justru waktu engkau takut, nyembah Tuhan. Waktu engkau merasa bersalah, sembah Tuhan. Dan akui, Tuhan, aku minta ampun. Terus, citra diri yang salah. Engkau menghukum dirimu sendiri. Aku ini gak layak dan lain sebagainya. Konsep salah mengenal Allah. Oh, Allah itu kejam, Allah itu gak sayang saya. Itu salah semua. Jadi kau harus terobos sehingga kau bisa menyembah Tuhan. Bilang kiri kanan, Bapa di surga mengasihimu. Ngomong kiri kanan, Bapa di surga mengasihimu. Bilang titik. Ya, saya lagi melayani satu orang ibu ditinggal suaminya. Suaminya antar istrinya sama anaknya 3 ke ibunya. Mohon maaf, ini kurang ajar saudara. Masa suaminya, ibu saya kembalikan ya anak ibu. Kan kurang ajar, emang barang pinjaman. Tapi salah sendiri, mereka menikah nggak ada catatan sipil, nggak diberkati. Jadi saya bilang, ibu mohon maaf ya, kok ibu bodoh sekali. Zaman sekarang ibu menikah kayak begitu. Saya bilang, sekarang ibu dikembalikan nggak ada yang bisa mau proses. Ibu dibuang di tengah jalan juga. Pak, kalau saya mati menyelesaikan masalah nggak? Ibu jangan coba-coba mati. Saya kasih firman-firman, saudaraku. Saya bilang, ibu masih ada Tuhan yang terima ibu. Ayo ibu bangkit, udah fokus sama anak-anak deh. Suami saya gimana? Udah ibu fokus sama diri ibu. Pak, saya udah mau komitmen Pak, tapi kok Tuhan gak tolong saya? Ibu baru cuma ngomong doang, saya bilang. Ibu belum buktikan. Buktikan bahwa ibu berkomitmen. Gak bisa langsung instan Tuhan tolong. Ibu baru cuma ngomong mau berubah. Dia gak pernah ke gereja. Dia super egois. Mamanya habis dimaki-maki. Papanya meninggal, langsung minta warisan bagian dia. Jadi ibu ini tabur kutuk sendiri. Nah ini saya lagi beresin, saya bawa dia. Saya mengucap syukur, wah sampai tengah-tengah malam saya sharing bagikan firman. Ingat kalau ada orang sharing sama engkau, langsung tangkap ya. Jangan cuek. Kenapa? Jangan-jangan itu jiwa yang Tuhan percayakan buat engkau. Sampai dia bunuh diri, aduh kemana dia nanti meninggal. Ya. Next lagi, tampilkan. Perubahan tak kala kita menyembah, membuka hati terhadap kasih Allah. Katakan amin. Waktu engkau ada masalah, naikkan pujian penyembahan. Itu tanpa engkau sadari, sesuatu itu bekerja di surga buat kita. Percaya saja. Dan ini udah banyak kisah-kisahnya di Alkitab. Katakan amin. Terus, kita menjadi seperti serupa dengan Allah yang kita sembah. Katakan amin. Tanpa kita sadari, karakter kita semua berubah. Waktu kita masuk dalam pujian penyembahan. Pak, saya susah sekali menyembah. Putar kaset, ikut nyanyi saudaraku. Pak, saya nggak ada kaset, suruh anakmu yang bisa nyanyi. Ya, happy ya, terserah deh. Ya, mau King Kong badannya besar juga bisa. Ya, King Kong badannya besar. Dan lain sebagainya. Allah mendatangi kita dengan keuntungan tertentu, tanda kutip. Saya diundang, saya udah khotbah. Pak Elias, bisa tolong kami enggak? Oke siap, saya pikir saya mau khotbah. Pak, pimpin pujian ya. Hah? Saya bilang pimpin pujian, udah gede begini gitu loh. Loncat-loncat kan gak lucu gitu ya. Oke ibu, saya datang. Pak, sekalian bawa gitar ya. Loh, maksudnya saya pimpin pujian sekalian main gitar? Iya Pak, oke. Saya tanya, ada singer enggak? Enggak ada Pak, Bapak sendiri. Wah, keyboard ada enggak? Enggak ada Pak, Bapak yang main sendiri. Oke, saya datang. Padahal daging saya teriak. Aduh, gitu. Siap Ibu, ini Ibu Gembala. Jam berapa? Hari Sabtu Pak, jam berapa? Jam 5 pagi. Hah? Saya masih tidur, ibaratnya kayak gitu. Itu jam itu saya nggak tidur ayam hitung jam. Dan apa yang terjadi saudaraku? 4:30 saya nyampe sana. Jam 5 itu jemaat udah datang berlutut, berdoa. Oh rupanya waktu itu lagi ada acara doa pagi. Jadi saya nyembah Tuhan, model saya kalau nyembah, model pelajaran kita. Saya nggak jaim, saya nggak mau pusing. Saya worship leader main gitar, saya nyembah. Kalau waktu saya nangis. Tapi saya nggak teriak-teriak, kenapa? Saya kontrol diri, karena saya lagi tugas. Nangis, nyembah. Saya buka mata, wih, jemaat juga pada nangis. Wah makin kuat lagi nangisnya nih, wah mantap. Selesai ibadah saya tanya, ibu kok pada nangis nih?
Habis Bapak nangis. Yes, saya bilang, gimana sih? Ya memang ternyata mereka juga merasakan hadirat Tuhan. Dengerin. Persembahan kasih pemusik itu di persekutuan waktu itu mohon maaf ya, saya nggak ngomongin uang, tapi kecil. Kalau saya mau ngomongin uang, saya nggak mau datang. Tapi saya taat, saya ngerti, saya melayani untuk Tuhan. Dengerin, gitar saya tutup. Satu keluarga datang, tepuk saya, aduh Pak, kami diberkati nih, lewat pujian penyembahan yang Bapak pimpin. Saya baru sekali di situ. Pak, udah pernah ke Israel belum? Tuh lihat, ada keuntungan-keuntungan. Udah pernah ke Israel belum? Udah pernah belum? Udah Pak. Mau pergi lagi enggak? Ya mau Pak, saya bilang. Ya udah sini, datang ke rumah Pak, dikasih alamatnya. Saya datang ke rumah, dikasih $2.000 plus 1.160.000. Itu dulu. 1.160.000 itu fiskal. Saya pegang $2.000 plus 1.160.000. Lihat, gara-gara saya terima pelayanan main gitar, pimpin pujian. Saya dapat $2.000, 1.160.000. Pak, daftar di sana, kita berangkat ke Israel sama-sama. Saya daftar, Pak saya mau ikutan, loh Bapak siapa namanya? Elias Nainggolan. Oh Pak, Bapak udah didaftarin. Loh, ini saya lagi bawa duitnya. Sama siapa Pak? Enggak ada yang mau kasih tahu. Ini dari mana? Dari persekutuan itu. Yatin. Waktu kita memuji menyembah, tanpa kita sadari, ada keuntungan tanda kutip yang Tuhan berikan. Saya kembalikan uangnya kepada yang ngasih, Pak, ternyata saya udah dibayarin Pak. Waduh yang ngasih kayak kesalip gitu. Sama siapa? Gak tahu Pak, Bapak tanya sendiri deh. Nih Pak uangnya gimana nih, saya kembaliin. Bapak itu ngomong gini, Pak, Bapak ambil aja deh uang itu. Bapak mau pakai pelayanan dan lain sebagainya. Terserah Bapak. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Wah, saya dapat paket Israel 2 kali. Itu yang udah dibayarin dan uang cash. Jadi maksud saya apa? Kalau kita sungguh-sungguh, makanya jangan anggap kecil pelayanan atau apapun. Karena Tuhan memperhatikan itu semua. Kuasa Allah dilepaskan dalam pujian penyembahan dan kita membawa kesukaan kepada Allah. Tapi jangan ikut-ikutan ya. Engkau memuji penyembah Tuhan terus nunggu-nunggu berkat Israel mana nih? Jangan, nanti saya dimarahin. Katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Next lagi, ya ada hal yang menjadi ciri utama ketika kita melakukan ibadah yang berkenan dalam pujian penyembahan. Yang pertama, hadirat Tuhan turun, pengurapan Tuhan turun, katakan amin. Dan ibadah kita diberkati Tuhan dan ada bahasa roh. Sampai sini saya tutup aja firman-Nya, dengerin. Saya benar-benar waktu itu di mobil dalam keadaan penuh dengan hadirat Tuhan. Saya angkat satu pujian, lagu-lagunya Pak Niko. Ya, tanpa sengaja. Saya putar lagu itu, ingat loh jangan jadikan lagu Pak Niko jadi kayak jimat ya. Nanti pada ikut-ikutan nih. Dan saya nyembah. Saya biasa kalau di mobil, kalau ada pujian, saya putar, saya ikut nyembah. Saya akan gelisah kalau saya banyak dengar khotbah orang. Saya nggak merasa damai. Lebih baik saya dengar pujian dan saya ikut nyembah. Makanya pujian penyembahan itu penting. Engkau nggak boleh terlambat datang. Supaya engkau masuk dalam pujian penyembahan dari awal, lengkap. Sampai sini mengerti ya. Firman Tuhan itu sih, mohon maaf. Kalau hadirat Tuhan udah turun, nggak usah khotbah itu jemaat udah puas pulang. Ngerti saudaraku? Tapi kalau nggak ada hadirat Tuhan, kita pulang bisa bingung loh, kecewa loh. Kita bisa ngomong gini, gue sebel tuh sama WL-nya, gue sebel tuh sama pengerjanya, gue sebel tuh sama pendetanya. Tapi kalau udah hadirat Tuhan turun, mau siapapun yang berdiri khotbah, itu nggak penting. Kenapa? Karena Tuhan udah memenuhi kita semua. Katakan amin. Nah waktu saya dengar pujian penyembahan itu, ini kabar baik loh buat saya waktu itu. Saya sih nggak mengarahkan pujian itu dengan kebetulan, enggak. Tapi saya mengerti, Tuhan selalu banyak buat mujizat dalam kehidupan kami, waktu kami menyembah Tuhan. Itu ada orang berkati kami rumah, beliin kami rumah. Tapi tolong jangan ikut-ikutan. Tapi saya mau kasih tahu, benar-benar waktu saya lagi nyembah, itu Tuhan kirim
kirim orang untuk berkati kami rumah. Kami lagi berdoa minta rumah. Baru-baru ini saya lagi minta berkat untuk anak saya uang sekolah di universitas. Gede saudaraku, cicilan yang kesekian kalinya, gede. Saya malam-malam, saya udah gak tahan, saya ambil gitar saya subuh-subuh. Saya nyembah. Itu gak hitungan lama, hitungan jam. Itu telepon, itu masuk, tanya saya, dan kabar Bapak mau kemana, apa kabar Pak? Dia transfer uang buat saya. Itu cukup untuk berkati anak saya. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Saya bukan mau ngada-ngada, tapi ini pengalaman saya sama Tuhan. Makanya saya bisa khotbahin tentang pujian penyembahan. Yuk kita tutup, kita bangkit berdiri.